Segala puji bagi Allah yang dengan nikmat-Nya sempurna segala kebaikan. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata, Tuhan langit dan bumi. Dan aku bersaksi bahwa Nabi kita Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya, sebaik-baik yang bersegera menuju kebaikan. Ya Allah, curahkan salawat dan salam kepadanya, juga kepada keluarganya dan para sahabatnya sampai hari kemudian. Kaum muslimin sekalian, aku wasiatkan diriku dan kalian bertakwalah kepada Allah Jalla wa'ala, karena ia adalah jalan kebahagiaan. Karena takwa adalah jalan kebahagiaan, kesuksesan dan kemenangan. Kaum muslimin sekalian, sesungguhnya semua ibadah itu mempunyai tujuan besar, hikmah mulia dan rahasia-rahasia indah. Karena tidaklah suatu ibadah disyariatkan melainkan untuk kemaslahatan bagi para hamba di dunia dan di akhirat. Syekhul Islam Ibn Taimiyah berkata, siapa yang menyadari hikmah Allah dalam menetapkan suatu syariat, maka dialah orang yang faqih sebenarnya. Sesungguhnya puasa pada bulan ini juga ibadah-ibadah yang disyariatkan di dalamnya tidaklah disyariatkan kecuali untuk kemaslahatan yang diketahui oleh akal sehat dan fitrah lurus, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Maka aktivitas ibadah harian, minggu, bulanan dan tahunan, tujuannya semua adalah untuk memperbaharui keimanan, menguatkan semangat, mensucikan jiwa, menghidupkan hati, dan membangkitkan kecintaan kepada kemuliaan diri, kebersihan hati dan kesucian jiwa. Kaum muslimin sekalian, tujuan terbesar disyariatkannya puasa pada bulan ini dan qiyamul lail adalah untuk menghantarkan jiwa kepada perealisasian takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Itulah buah dan tujuan dari semua bentuk ibadah dan ketaatan. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, puasa adalah faktor penting untuk meraih ketakwaan, karena puasa adalah kendali jiwa orang-orang bertakwa dan latihannya para abrar, yaitu orang-orang yang selalu berusaha dekat kepada Allah. Kaum muslimin sekalian, jadikanlah ibadah bulan ini sebagai sarana untuk mensucikan jiwa dan anggota badan anda, agar anda mendapatkan ridha dan kesudahan yang baik di dunia dan di akhirat. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari kehinaan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya. Wahai saudaraku, mulailah dari bulan ini anda berpacu untuk meraih puncak kecintaan Tuhanmu yang maha suci, juga untuk mencapai puncak ketundukan, kehinaan, kepatuhan kepada perintahnya, dan menjauh dari segala apa yang dia larang dan dia murkai di setiap waktu dan di setiap tempat. Imam Asy-Syatibi rahimahullah berkata, tujuan ditetapkannya syariat adalah untuk menyelamatkan para hamba dari kungkungan hawa nafsunya, agar dia menjadi hamba Allah secara sukarela, sebagaimana dia adalah hamba Allah secara terpaksa. Marilah kita semua waspada dan menjauh dari kondisi suatu kaum yang apabila Ramadan telah berakhir, mereka kembali melalaikan kewajiban. Dan terjatuh kepada perbuatan keji dan maksiat. Karena Allah Jalla wa'ala berfirman, dan sembahlah Tuhanmu sampai kematian menjemputmu. Di antara perkataan yang dinukil dari Imam Ahmad, juga Fudail bin Iyad rahimahumallah, sungguh buruk suatu kaum yang tidak mengenal Allah kecuali pada bulan Ramadan. Kaum muslimin sekalian, di antara tujuan disyariatkannya puasa pada bulan ini adalah menampakkan bukti besarnya perhatian syariat kepada masyarakat muslim, agar setiap individunya hidup di atas prinsip saling cinta, bersaudara dan bersatu. Karena bulan Ramadan membimbing seorang muslim
kepada sebab-sebab kebersihan hati dan kesucian jiwa dari sifat dengki, hasad, pertikaian dan permusuhan. Nabi SAW bersabda, jika salah seorang di antara kalian sedang berpuasa, maka janganlah ia berkata jorok dan berteriak, dan apabila ada seorang mencelanya atau mengajaknya bertengkar, hendaklah ia berkata, saya sedang berpuasa. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ibnu Mas'ud pernah ditanya radhiyallahu anhu, bagaimana dahulu kalian menyambut bulan Ramadan? Beliau mengatakan, tidaklah salah seorang di antara kami berani menyambut Ramadan sedangkan dalam hatinya masih ada sedikit rasa iri kepada saudaranya sesama muslim. Maka bulan Ramadan adalah bulan cinta, bulan persaudaraan, kedermawanan, bulan berbagi, memberi makan dan bulan bersedekah. Barang siapa yang memberi makan buka kepada orang yang berpuasa, maka baginya pahala sepertinya. Marilah kita jadikan sifat-sifat mulia ini sebagai syiar bagi kita pada setiap waktu di tengah masyarakat kita. Hamba Allah sekalian, setelah kita melalui bulan Ramadan dan merasakan suasananya yang indah dan karakternya yang mulia, hendaklah kita waspada, jangan sampai kembali melakukan perkara yang tidak pantas secara agama dan akal sehat yang telah diperingatkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya. Perhatikan hadis ini dengan mentadaburinya akan menimpa umatku penyakit umat-umat terdahulu. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa penyakit umat-umat terdahulu? Beliau menjawab, rakus, sombong, saling berbangga dan saling dengki dalam perkara dunia, saling membenci dan saling hasad, hingga terjadilah sikap melampaui batas dan saling membunuh. Hadis riwayat Hakim dan disahihkan oleh Az-Zahabi dan dianggap baik sanadnya oleh Al-Hafidh Al-Iraqi. Maka hendaklah seluruh umat ini menjadikan ibadah puasa pada bulan ini, qiyamul lail, juga membaca Al-Quran sebagai pemicu untuk merealisasikan tujuan tinggi dan maksud mulia dari ibadah-ibadah tersebut dalam kehidupannya sehari-hari, agar kita tetap berjalan di atas jalan lurus dalam semua sendi kehidupan. Wajib bagi kita menjadikan bulan ini sebagai momen pembaharuan bagi kita dalam mensucikan jiwa dan membersihkannya dari sifat-sifat rendah dan akhlak yang buruk, agar kita bisa sampai kepada tingkatan tertinggi dan cita-cita termulia yang diperintahkan dalam agama kita. Nabi SAW bersabda, barang siapa tidak meninggalkan ucapan dusta dan perbuatannya, maka Allah tidak butuh ia meninggalkan makan dan minumnya. Hadis riwayat Bukhari. Sesungguhnya bulan ini harus mengajarkan kita untuk tidak tunduk kepada perkara hina dan rendah, tidak menjawab panggilan hawa nafsu yang selalu mengajak kepada keburukan dan bertentangan dengan syariat Allah. Oleh karena itu Nabi SAW bersabda, puasa adalah tameng. Maka barang siapa ingin kebaikan di dunia dan di akhirat, maka hendaklah ia selalu memperhatikan tujuan-tujuan ini dan mengamalkannya dalam kehidupannya, dan hendaklah dia konsisten di atas hal tersebut. Semoga Allah memberi taufik kepada kita semua kepada hal yang dia cintai dan diridhai. Semoga salat dan salam tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad. Aku memuji Engkau wahai Tuhanku, aku bersyukur kepadamu dan aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau. Ya Allah, curahkanlah salawat dan salam dan berkahilah kepada Nabi dan Rasulmu Muhammad. Kaum muslimin sekalian, pengaruh baik segala bentuk ibadah kembali kepada para hamba itu sendiri. Merekalah yang butuh kepada Allah
dan Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Maka bersungguh-sungguhlah wahai hamba Allah sekalian dalam memanfaatkan kesempatan hidup kalian untuk mendekatkan diri kepada Tuhan kalian. Dan kalian melihat apa yang terjadi pada saat ini. Dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Allah Ta'ala berkata, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya yang demikian itu hanyalah amalan kalian yang aku hitung untuk kalian, kemudian aku sempurnakan balasannya. Maka barang siapa mendapati kebaikan, hendaklah ia memuji Allah, dan barang siapa mendapati selainnya, janganlah dia mencela kecuali dirinya sendiri. Nabi SAW dalam hadis yang sahih pernah naik mimbar, kemudian mengucapkan amin 3 kali. Ketika beliau turun, beliau ditanya tentang hal tersebut, maka beliau menjawab, tadi Jibril mendatangiku dan berkata, celaka orang yang mendapati Ramadan dan tidak diampuni dosanya, maka Allah menjauhkannya dan dia masuk ke dalam neraka, maka katakanlah amin. Maka aku pun berkata amin. Maka kaum muslimin sekalian, perbaikilah kehidupan kalian, bertakwalah kepada Allah agar kalian mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Kemudian di antara amal saleh, memperbanyak salawat dan salam kepada Nabi kita yang mulia. Ya Allah, curahkanlah salawat dan salam dan berkahilah kepadanya, juga kepada keluarganya dan para sahabatnya dan orang-orang yang mengikutinya dengan baik sampai hari pembalasan. Ya Allah, kami memohon kepadamu, terimalah segala ibadah-ibadah kami. Ya Allah, kabulkanlah doa-doa kami. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang Engkau ampuni dosanya dan hapuskan segala kesalahan-kesalahannya. Ya Allah, ampunilah kaum muslimin dan muslimat dan kaum mukminin dan mukminat yang masih hidup dan yang sudah meninggal. Ya Allah, ampunilah orang-orang yang mati dari kaum muslimin. Ya Allah, ampunilah mereka, hapuskanlah dosa-dosanya. Ya Allah yang Maha Tinggi, ya Allah kami mohon kepadamu, ya Allah, permintaan orang yang memohon, ya Allah, selamatkanlah, angkatlah segala musibah dan kesedihan dari kaum muslimin. Ya Allah, tunaikanlah utang orang-orang yang berutang dari kaum muslimin. Ya Allah, sembuhkanlah orang-orang sakit dari kaum muslimin. Ya Allah, angkatlah apa yang menimpa kami. Ya Allah, sungguhnya kami ditimpa kesulitan. Ya Allah, angkatlah penyakit ini. Angkatlah penyakit ini. Ya Allah, angkatlah penyakit ini. Ya Allah, sungguhnya ia telah menimpa kami. Ia telah menjadikan sebab kemudaratan bagi agama dan dunia kami. Tidak ada yang bisa mengangkatnya kecuali Engkau. Tidak ada yang bisa mengangkatnya kecuali Engkau. Tidak ada yang bisa mengangkatnya kecuali Engkau. Ya Allah, tidak ada yang bisa mengangkatnya kecuali Engkau. Ya Allah, angkatlah penyakit ini. Ya Allah, angkatlah wabah ini. Ya Allah, ya Allah, angkatlah wabah ini. Angkatlah wabah ini dengan kemurahan-Mu. Ya Allah, jagalah negeri kami dari segala keburukan. Ya Allah, jagalah seluruh negeri kaum muslimin. Ya Allah, makmurkanlah dengan ketaatan-ketaatan kepadamu. Ya Allah, barang siapa yang menginginkan kepada agama kami keburukan, maka sibukkanlah ia dengan dirinya. Sibukkanlah ia dengan dirinya. Ya Allah, sibukkanlah ia dengan dirinya. Ya Allah, barang siapa yang menginginkan negeri-negeri kaum muslimin keburukan, maka jadikanlah hal tersebut kembali kepada mereka. Wahai Tuhan yang Maha Pemurah, ya Allah, jadikanlah rencana buruk mereka adalah kehancuran untuk mereka. Ya wahai yang Maha Hidup dan menghidupkan, ya Allah, jagalah dan berilah petunjuk kepada pemimpin kami, pelayan 2 kota suci, juga putra mahkotanya. Jadikanlah keduanya orang yang berbekah dimanapun mereka berada. Ya Allah, jagalah keduanya dari segala keburukan. Ya Allah, tolonglah agamamu dengan keduanya. Ya Allah, jagalah negeri ini. Ya Allah, jagalah negeri ini dengan keduanya. Ya Allah, jadikanlah usaha-usaha mereka berberkah. Ya Allah, berilah petunjuk kepada seluruh pemimpin kaum muslimin. Ya Allah, berilah petunjuk kepada seluruh pemimpin kaum muslimin kepada hal yang, kepada kebaikan agama dan dunia mereka. Wahai Zat yang Maha Hidup dan menghidupkan, ya Allah, terimalah doa-doa kami dan ibadah kami. Sungguhnya Engkau Maha mendengar lagi mengetahui. Ya Allah, sempurnakanlah puasa dan qiyamul lail kami di atas kebaikan.
Ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang yang diberi taufik, dibimbing untuk bangun malam Lailatul Qadar. Dengan kemurahan-Mu, dengan rahmat-Mu, jadikanlah kami orang yang dibimbing untuk bangun pada malam Lailatul Qadar, beribadah di dalamnya, wahai yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang. Semoga salat dan salam tercurahkan kepada Nabi dan Rasul kita Muhammad,